sahabat Kompas.com, lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi dalam sepekan terakhir. Jumlah akumulasi kasus baru COVID-19 harian dalam sepekan bahkan mencapai angka 149.660. Lonjakan kasus positif COVID-19 ini pun mempengaruhi kasus kematian. Terhitung sejak 30 Januari hingga 5 Februari 2022, total kasus kematian akibat COVID-19 telah mencapai 212. Meski sempat mengalami fluktuasi, jumlah kasus kematian harian pada seminggu terakhir cenderung meningkat. Peningkatan kasus COVID-19 dan tren kematian salah satunya dinilai berasal dari merebaknya varian Omikron di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat mengungkapkan bahwa 31 Januari 2022 sudah ada 5 pasien COVID-19 varian Omikron yang meninggal dunia di Indonesia. Budi mengatakan dari jumlah tersebut, 60% pasien belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Kita yang sudah ada meninggal 5 orang positif Omikron. Itu 60% belum divaksin lengkap. Kita sudah melihat dari kasus yang sedang dan berat yang membutuhkan oksigen. 63% belum divaksin lengkap. Kebanyakan dari mereka lansia, dan kita identifikasi cukup mengejutkan jumlahnya yang anak-anak. Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adip Kumaydi, menyebut Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga COVID-19. Menurutnya, hal ini terlihat dari angka positivity rate yang sudah berada di atas 30%. Selain itu, kasus harian COVID-19 juga meningkat dari 11.000 sampai 17.000 dalam sehari. Bahkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate rumah sakit di DKI Jakarta naik menjadi 60%. Dengan data yang sudah ada, peningkatan positivity rate dan peningkatan kasus harian yang juga diikuti oleh peningkatan hospitalisasi atau keterisian tempat tidur, ini menjadi satu parameter sebenarnya kita sudah masuk dalam satu gelombang ketiga COVID yang terjadi yang sebagian besar disebabkan oleh Omikron. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu juga mengakui bahwa kasus kematian harian COVID-19 di Jawa Bali terus meningkat. Menurutnya, peningkatan kasus kematian terjadi sebagian besar di DKI Jakarta. Sementara di wilayah lain di Jawa Bali masih dalam keadaan yang relatif rendah. Luhut juga menyebut positivity rate COVID-19 di Indonesia telah melebihi standar WHO sebesar 5%. Namun hal itu dipengaruhi tes PCR yang juga meningkat hingga 24%. Selain itu juga disebabkan jumlah orang yang diperiksa dan dites secara harian meningkat cukup signifikan dibanding beberapa waktu lalu. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, hari ini pula saya sampaikan bahwa kasus COVID-19 di Jawa Bali terus meningkat. Namun terdapat juga penurunan kasus harian dalam 7 hari terakhir ini. Dan ini juga seperti anomali yang kami lihat. Meski kami akan terus mengamati perkembangannya dalam 1 minggu ke depan, saat ini kasus konfirmasi masih didominasi oleh Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Namun dalam beberapa hari terakhir, kasus konfirmasi juga mulai terdeteksi dan naik cukup signifikan di provinsi lain di Jawa Bali. Luhut pun menghimbau agar masyarakat tak perlu takut untuk segera melakukan tes antigen maupun PCR apabila merasakan gejala flu dan batuk.